Dan pemirsa untuk membahas bagaimana proyeksi IHSG dan juga perdagangan di pasar modal hari ini, kita sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Reza Priyambada, Director dari PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk. Selamat pagi Mas Reza, apa kabar? Halo, Baik. selamat pagi, Mbak. Ya, selamat pagi Mas Reza, terima kasih sudah bergabung di Market Buzz IDX Channel. Mas Reza, kita bahas terkait bagaimana kemudian Sabtu malam kemarin Amerika Serikat katanya ngomongnya 2 minggu gitu ya Mas ya, bagaimana memikirkan akan keterlibatannya di konflik Iran Israel. Ternyata tiba-tiba belum gitu ya, belum sampai 1 minggu sudah melakukan penyerangan terhadap 3 situs nuklir di Iran. Kemudian kita juga dapat kabar ya kemarin malam Selat Hormuz kabarnya akan ditutup begitu ya di tengah konstelasi geopolitik yang ada. Anda melihat perdagangan pekan ini akan dari Senin sampai Kamis berarti ya Mas, akan seperti apa nih Mas Reza? Iya, baik, terima kasih, Mbak, selamat pagi, pemirsa IDX Channel. Jadi kalau kita lihat, perkembangan, tensi geopolitik yang ada ini kan memang memberikan, kekhawatiran ya bagi para pelaku pasar ya, di mana para pelaku pasar itu khawatir, tensi geopolitik ini, akan berkepanjangan ya gitu. Nah, eee, di mana pelaku pasar juga, mengkhawatirkan, adanya keterlibatan negara-negara lain dalam, peningkatan tensi geopolitik antara, Iran dengan, Israel gitu. Nah, semalam kan kalau kita lihat ada, berita yang tadi juga sudah dibacakan oleh, Mbak ya, di mana, Amerika Serikat menyerang, salah satu, fasilitas, nuklir ya gitu. Walaupun walaupun oleh Iran sendiri dibantah gitu bahwa fasilitas yang diserang itu sebenarnya bukan bukan fasilitas nuklir kan gitu. Artinya, dari sisi Iran sudah mengamankan, fasilitas utamanya gitu. Nah, tapi tetap aja, dengan adanya serangan dari Amerika Serikat tersebut kan dikhawatirkan nantinya akan memicu, eee, ketegangan, tambahan lainnya gitu. Itu yang akhirnya membuat, pergerakan dari, bursa saham global yang, dikhawatirkan oleh pasar bisa kembali mengalami, pelemahan. Seperti itu, Mbak. Baik, Mas Reza, di tengah konflik yang ada begitu ya, Ya. ketakutan masyarakat global ataupun negara-negara ini juga adalah terkait dengan bahkan sebelum Amerika Serikat melakukan penyerangan saja ini ditakutkan harga minyak bisa tembus 100 USD per barrel ya. Dan bahkan kabarnya kalau misalnya semakin buruk bisa aja begitu tembus ke 150 USD per barrel. Anda melihat potensinya seperti apa dan dampaknya terhadap perdagangan di pasar modal sendiri akan seperti apa nih Mas Reza? Iya, sebenarnya kalau kita lihat dari IHSG itu sendiri ya, IHSG kan, kalau kita lihat tren secara bulanan ya, dari bulan September sampai dengan, September sampai dengan April kemarin itu kan IHSG sudah mengalami pelemahan, lebih dari 25% ya gitu kan, seiring dengan berbagai macam, sentimen yang ada ya gitu. Nah, untuk apa namanya, untuk saat ini memang, pergerakan IHSG masih jauh di atas, level terendahnya pada saat di bulan April. Di bulan April kan sempat IHSG itu menyentuh level terendahnya itu di 5882 ya gitu. Walaupun saat ini juga belum belum menuju level tersebut, tapi, eee, apa namanya, pergerakan dari, IHSG yang terimbas dari pergerakan saham global ini yang bisa memicu, eee, tren, pelemahan secara jangka pendek sih, Mbak, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya tentu yang kita harapkan, adanya progres atau kemajuan dari, eee, ketegangan, geopolitik ini gitu. Apakah nantinya akan konflik ini bisa mulai berkurang atau mungkin adanya titik temu antara Iran dan Israel untuk mengakhiri konflik tersebut gitu. Sehingga potensi dari IHSG untuk keribuan itu sebenarnya masih, terbuka sih, Mbak. Baik. Baik Mas Reza, kalau kita lihat sendiri dari, pekan lalu begitu ya, sepanjang 1 pekan IHSG sudah melemah 3,6% dalam 1 pekan, Ya. kalau secara year to date di 2,44%. Anda melihat, tren bearish-nya masih melanjutkan penurunan sejauh apa sih Mas? Koreksinya akan cukup besar atau seperti apa di tengah uncertainty saat ini? Ya, ini yang sebenarnya dilihat oleh, para pelaku pasar kan gitu. Di satu sisi mungkin kalau kita lihat dari pergerakan saham-saham caps itu mungkin akan ada pelemahan ya gitu. Karena biasanya kan ketika, sentimen negatif, ada maka saham-saham di caps ini akan, terkena aksi jual ya gitu. Terutama saham-saham di caps itu misalkan seperti, saham-saham perbankan gitu kan, terus kemudian beberapa saham di industri lain gitu. Tapi di sisi lain kalau kita lihat dari, meningkatnya ketegangan geopolitik ini kan, memicu, eee, kenaikan di harga komoditas kan Ya. gitu. Nah, ini yang mungkin pelaku pasar ada
ada shifting ya atau perpindahan dari saham-saham yang katakanlah di sektor keuangan atau di sektor industri lain masuk ke saham-saham di sektor energi gitu ya, misalkan seperti saham migas gitu, sehingga ini bisa menahan pelemahan ISG lebih lanjut. Baik, dua hal yang cukup kontras itu tadi ya, pelemahan di saham-saham perbankan big cap sudah ter-price in begitu ya, tapi juga Ya. ada potensi yang sangat besar di saham-saham, komoditas begitu. Terkait dengan, penguatan saham-saham, komoditas sendiri ini ya, kalau kita lihat juga kemarin sektor energi cukup menguat begitu, tapi ternyata Aman Mineral, kemudian juga Brand ini ternyata menunjukkan pelemahan. Anda melihat ini memang ada sentimen dari emitennya sendiri atau secara umum, proyeksi untuk sektor energi sendiri seperti apa sih, Mas? Iya, jadi seperti yang tadi kami sampaikan Mbak ya gitu. Jadi pelaku pasar kan akan mencoba untuk memanfaatkan sentimen yang ada ini gitu. Nah, Ya. sentimen yang ada itu ya seperti yang tadi katakanlah ketika ada serangan dari apa, ketika ada serangan dari Amerika Serikat terhadap Iran, terus kemudian di sisi lain Iran juga mencoba untuk menutup Selat Hormuz yang menjadi jalur utama lalu lintas minyak. Nah, tentu ini akan membuat harga minyak mentah dunia akan mengalami kenaikan kan. Kemudian ini juga memicu pergerakan dari harga komoditas lain gitu. Nah, ini yang mencoba dimanfaatkan oleh pelaku pasar untuk masuk ke saham-saham komoditas seperti itu. Baik, di antara sejumlah, saham-saham komoditas tadi kalau kita sudah bahas sedikit terkait dengan, saham-saham migas begitu ya, kalau misalnya saham-saham komoditas lain efeknya akan seperti apa nih Mas? Batu bara, CPO, dan juga berbagai komoditas lainnya? Iya, tentu biasanya kan akan ini ya, akan berimbas ya gitu. Jadi pelaku pasar juga akan melihat apakah pergerakan dari harga minyak mentah ini juga akan memicu pergerakan sejumlah harga komoditas lain ya gitu, misalkan seperti CPO ya, kemudian harga gas itu juga mungkin biasanya akan kembali mengalami kenaikan sih. Baik, akan ada spillover begitu ya ke penguatan komoditas lain contohnya, CPO. Tapi kemudian ini yang menjadi, ketakutan bersama dari masyarakat dunia adalah terkait dengan bagaimana jika harga minyak dunia melonjak sangat signifikan, kemudian di negara kita juga yang kita takutkan nanti harga BBM melonjak, APBN makin bocor, kemudian juga daya beli masyarakat semakin melemah begitu ya. Secara jangka menengah, Anda melihat situasi ini seperti apa sih Mas Reza? Iya, itu yang kalau dari sisi dalam negeri itu yang boleh dikatakan dikhawatirkan ya gitu, karena kan untuk saat ini kan Indonesia menjadi negara pengimpor minyak kan gitu. Nah, ketika harga minyak ini mengalami kenaikan, ya kan tentu ini akan meningkatkan nilai impor minyak kan gitu. Nah, ketika nilai impor minyak mengalami kenaikan, nah itu yang dikhawatirkan akan terjadinya kenaikan inflasi di dalam negeri seperti itu. Itu yang menjadi kekhawatiran dari pelaku pasar ketika harga minyak mentah ini mengalami kenaikan gitu. Nah, sebenarnya tidak hanya di Indonesia sih gitu, pelaku pasar pun juga mungkin akan mengkhawatirkan gitu bahwa dengan meningkatnya komoditas energi ini juga bisa memicu kenaikan inflasi global. Baik. Nah, ketika kekhawatiran tersebut terjadi, maka harapan akan penurunan tingkat suku bunga kan akan menjadi pupus kan, Mbak. Baik, iming-iming The Fed dan juga Bank Indonesia untuk akan menaikkan, maksud kami menurunkan suku bunga dalam waktu dekat, ini rasanya semakin tidak jelas begitu ya. Baik, Mas Ya. Reza masih akan kita bahas lebih banyak lagi tentang bagaimana tadi penguatan untuk prospek saham-saham energi akan kita bahas di saham-saham pilihan ya Mas ya, tapi akan kita diskusikan usai jeda berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami di Market Plus.